Hello, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Holly Garin Radianto, bisa dipanggil Rado. Saya sebagai lecturer atau dosen di Prodi Teknik Mesin ITK. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah perencanaan pengembangan desain Kapita Selekta. Materi kuliah pertama yaitu tentang CAD dan CAE di Product Engineering ya. Jadi materi ini juga bisa diakses melalui kelas poin gitu, seharusnya. Bisa di-scan, jadi bisa melihat langsung live dari kelas poin, sehingga nanti mungkin ada interaksinya. Bisa dilakukan melalui online. Jadi outline dari presentasi ini ada 6 ya, jadi strukturnya, goal and objective, presentation material, kemudian ada real world case-nya, dan juga ada CAD, direct learning case gitu. Jadi ada assignment-nya. Kemudian ada structure-nya seperti ini. Jadi ada teaching material, kemudian online learning course, dan juga assignment. Goals and objective-nya adalah ada beberapa. Jadi sesuai dengan capaian mata kuliah gitu. Capaian mata kuliah pertama, jadi mampu understand atau mengerti tentang kebutuhan dasarnya kenapa kita harus belajar CAD dan CAE, terutama di product engineering. Kemudian juga mampu melakukan aplikasi atau pengaplikasian dari CAD dan juga CAE. Kemudian juga mampu untuk mengaplikasikan CAD dan CAE di produk engineering atau produk development seperti itu. Pertanyaan pertama di kelas, jadi pernah dengar nggak tentang terminologi CAD atau CAE? Gitu ya. Ini kalau pakai class point nanti mungkin ada multiple choice-nya A dan B seperti ini bisa dijawab. Kemudian Bagi yang belum pernah mendengar terminologi CAD atau CAE gitu ya. Jadi sebenarnya C-nya computational gitu, A-nya aided, E-nya bisa engineering dan juga bisa desain gitu. Nah, kalau kita ngomong desain, kita masuk ke general design conception gitu ya. Tapi garis besar tentang perancangan produk seperti itu. Jadi ada desain, ada proses planning, ada procurement, ada production dan juga ada trial gitu. Kemudian ini kita ada graf biaya gitu. Jadi di dunia industri, cost-nya itu relatif ya. Relatif cost-nya itu untuk desain ini sebesar 70% dibandingkan dengan yang lain. Jadi trial itu cuma 3%, production itu 2%, procurement 7%, proses planning itu biayanya 18%. Jadi ini menunjukkan seberapa penting desain ya, tahapan desain ini. Gitu. Jadi tahapan desain bisa juga terdiri dari conceptual drawing dan juga ada proses calculation ya. Itu desain. Nah, kalau kita ngomong tentang CAD gitu ya, computer aided design itu bisa terdiri dari dua dimensi dan juga bisa terdiri dari tiga dimensi. Software yang digunakan macam-macam, ada CATIA, Simon NX, SolidWorks, AutoCAD, Inventor, dan juga software-software lain gitu. SketchUp juga sudah masuk. Kemudian outputnya adalah technical drawing dan juga 3D file seperti itu. Kemudian kenapa kita harus belajar atau mengetahui CAD, 3D ya, terutama 3D. Jadi alasan pertama itu kita bisa dilihat di sini adalah tentang package-nya. Jadi dimensi gitu. Kalau kita ada CAD kita tahu bahwa konsep kita ini memiliki dimensi seberapa besar gitu ya. Contohnya tadi. Kemudian ini juga ada visualisasi. Jadi kalau 3D kita bisa memvisualisasikan apa yang menjadi konsepan kita. Ide kita tuh dapat divisualisasikan dengan baik melalui 3D CAD seperti itu. Contohnya ini kan bisa dilihat ada 4 layer seperti itu. Kalau pakai CAD lebih gampang untuk terlihat. Selanjutnya 3D CAD itu juga sebagai basic model yang diperlukan untuk advanced compute engineering gitu. Jadi kalau kita mau melakukan simulasi menggunakan komputer, kita harus punya 3D CAD-nya gitu, modelnya. Dan juga sudah ditunjukkan sebenarnya tadi kita bisa ini ya menganimasikan. Jadi masuk ke dalam kemampuan visualisasi seperti itu.
Kemudian real world case-nya, ini adalah contohnya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini, bisa menebak nggak ini kira-kira gambar atau produk apa gitu kan. Karena gambarnya cuma ini ya, tampilan dua dimensi gini kan agak susah kita menebaknya. Sehingga diperlukan 3D gitu ya, isometrik, pandangan isometrik. Jadi pandangan isometrik sendiri ini akan memudahkan kita untuk menerka, melihat, merasa produk ini sebenarnya produk apa seperti itu. Jadi ini kalau ini dua dimensinya ini ada 3D-nya. 3D-nya kan terlihat jelas ada beberapa komponen gitu ya atau isometriknya ini. Kemudian ditambahkan juga bisa seperti ini gitu. Jadi ada exploded view. Jadi kita bisa tahu komponennya apa saja, produknya itu terdiri dari apa saja gitu assembly-nya atau perakitannya. Ini akan memudahkan. Kemudian itu dari 3D-nya. Nah, ini adalah gambar aslinya ya, produk aslinya. Jadi ini ada produk oksigen konsentrator yang di-develop di ITS tahun 2020 seperti itu. Jadi ini hasil dari 3D-nya tadi gitu. Menurut saya itu sangat mirip ya. Jadi konseptual, conception-nya, sorry, konsep produknya sampai dengan eh, benda produk jadinya. Kemudian di mana kita bisa belajar 3D CAD itu banyak sekali medianya. Biasanya YouTube atau juga sudah saya sediakan media trainingnya di YouTube. Jadi silakan eh, melihat dan belajar dari video training. Ada 7 training course-nya untuk CAD-nya sendiri. Jadi mulai dari pemodelan sampai assembly dan lain-lain gitu ya, sampai keluar output gambar teknik itu bisa dicari di YouTube. Gitu. Kemudian kita beralih ke CAE. Jadi CAE sendiri itu adalah Computer Aided Engineering. Jadi ada engineeringnya. Karena engineering berarti sudah termasuk dalam proses untuk penyelesaian masalah ya menggunakan sophisticated software gitu. Jadi dengan adanya CAE ini kita dibantu untuk dapat melakukan computational perhitungan yang lebih cepat dibandingkan manual gitu ya. Biasanya juga CAE ini disebut juga dengan simulasi gitu ya. Tapi dalam beberapa dekade belakangan ini G-code gitu ya. Jadi yang untuk CNC machining dan juga slicer G-code gitu. Untuk 3D printing bisa diklasifikasikan sebagai CAE gitu. Ini ada contohnya ya. Bagaimana kita CAE ini membantu kita dalam desain. Di sini ada produk gitu ya, prototipe sepeda roda 3 di ITS gitu digunakan untuk ini rehabilitasi pasien pasca stroke gitu ya, jadi untuk rehabnya pasien stroke. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Produk yang mampu menahan beban sampai dengan 120 kg. Nah, ini kita gunakan CAE. Jadi ada beberapa tahapan mulai dari 3D modeling, meshing, importing, setup mechanical property, setup load-nya, terus setup solution, run simulation dan juga verifying di result gitu ya. Ini adalah contohnya. Jadi tadi rangkanya kita modelkan, kemudian rangkanya kita setup fixture seperti itu, kita berikan load-nya, setup fixture tambahan, masukkan result yang kita inginkan, misalnya stress, strain, dan juga deformation. Nanti akan terlihat nanti akan terlihat repeat, nanti akan terlihat ya hasilnya. Jadi ada ini stress result, ada strain result, dan juga deformation result. Nah, ini akan membantu kita di dunia keteknikan untuk memahami behavioral atau apa yang terjadi pada suatu material, produk, atau desain seperti itu. Kemudian yang contoh lainnya ini ada additive manufacturing ya. Bagaimana? Ini adalah uh, contohnya filter housing gitu respirator juga di ITS, di develop di ITS. Jadi bagaimana kita membuat ini membuat produk masker seperti yang nanti digunakan di rumah sakit gitu. Jadi mirip kalau kita ngomong manufacturing CAE, jadi desain 3D-nya dulu, importing, setup model, kita masukkan parameter manufakturnya, kita simulasikan dan kita ekspor untuk dimasukkan ke mesin dan dimanufaktur. Nah, ini
Contohnya adalah pemodelan di dalam ininya ya, slicer gitu. Jadi kita masukkan modelnya di sini. Kemudian nanti modelnya kita setup di slicer untuk kira-kira di manufaktur ini ada setup untuk support gitu ya. Ini pakai 3D print resin. Jadi harus ada supportnya gitu. Nanti akan muncul. Ini adalah yang support. Nah, ini kelihatan. Jadi pola printingnya nanti akan terlihat menggunakan software ini. Seperti itu. Ini adalah bagaimana dia ngeprint kalau pakai 3D printer gitu. Jadi ini proses pengeprintannya dimulai dari yang ini dulu, support dulu. Jadi mulai dari support dia akan naik, 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 naik gitu ya. Itu kalau pakai filamen, kalau yang resin berarti terbalik gitu. Dia naik, naik, naik ke atas, dimulai dari supportnya dulu tetap ya. Kemudian ini adalah contoh hasilnya, gitu. Hasil dari 3D printing resin. Jadi bagaimana kita cara untuk belajar ini ya, simulasi CAE ini sendiri? Jadi eh, dapat dicoba dulu karena tanpa kita pernah mencoba sesuatu akan susah untuk langsung mengaplikasikannya. Jadi mungkin nanti ini adalah salah satu yang dapat membantu perkuliahan ini mungkin di sekitar minggu ke-8 ya untuk sudah mulai untuk CAD dan CAE gitu. Nah, ini adalah bagaimana nanti kawan-kawan untuk dapat istilahnya mengenal tentang CAE. Jadi apa yang harus di-setup seperti itu. Untuk dapat mengenal tersebut saya sudah buatkan training course-nya. Jadi ini ada assignment-nya nanti bisa dilakukan di minggu ke-6 ya. Ini masih kalau ini minggu pertama jadi masih banyak waktunya untuk melakukannya. Jadi untuk membuat 3 point bending test aluminium alloy beam dapat menggunakan ANSYS static struktural gitu ya. Beam dimension 200 kali 20 mili dengan ketebalan 10. Kemudian roll dimension rollernya gitu ya. 20 mm, diameternya juga dengan thickness 20 mm. Dan kita coba untuk force yang di-apply itu sebesar force yang di force yang di-apply sebesar 10.000 Newton gitu ya di tengah. Jadi ini adalah contoh pemodelannya dan ini adalah 3D drawing atau gambar tekniknya. Nah, ini kalau misalnya hasilnya dari ini ya simulasi gitu untuk membantu nanti. Jadi hasilnya harusnya seperti ini gitu. Jadi bisa bending di tengah ya. Ini hasil-hasilnya. Ini ada deformasi, perubahan. Ini ada gradasi, berarti ada perubahan di situ. Kalau ini tegangan, tegangan-regangan dan deformasi, stress, strain dan deformasi ya. Kemudian untuk membantu ini ya mengerjakan course ini secara mandiri dapat dilaksanakan dengan sambil dibuka programnya ANSYS gitu ya. Bisa sambil juga nonton tahap-tahapannya di video training course di YouTube. Jadi sudah saya upload tata caranya ya untuk mengerjakan ini mulai dari nyiapin 3D CAD-nya, 3D CAD-nya, kemudian masukkan ke ANSYS-nya, bisa ditonton dengan step by step-nya untuk bisa memodelkan. Jadi kalau di bending itu bagian yang mana? Ini kalian bisa tonton di training course YouTube yang sudah saya upload. Seperti itu. Jadi dengan simulasi tadi harapannya sudah mengenal atau paham sedikit tentang CAD dan juga CAE. Gitu ya. Kemudian simpulannya kalau CAD itu basicnya yang paling basic ya computer engineering itu ya pasti CAD gitu. Jadi mudah juga untuk dipelajari, banyak sekali tutorial yang ada gitu. Kemudian untuk CAE gitu ya. Jadi itu paling gampang dioptimalisasikan, parameternya banyak, kita bisa main di parameter. Jadi tidak perlu melakukan eksperimen gitu ya, lebih hemat biaya. Kemudian juga tutorialnya juga cukup banyak untuk simulasi-simulasi dan salah satu viable solution, jadi solusi yang
yang mudah untuk diterapkan, apalagi kita ngomong tentang research dan juga keteknikan gitu ya. Jadi menggunakan CAE ini akan sangat membantu. Terus kalau dirasa saya cukup cepat dalam menjelaskan ini, presentasi ini bisa ditonton ulang gitu ya. Ada ini Linktree gitu ya slash Rado Teknik, dan juga di bit.ly slash Rado Teknik, atau di YouTube Rado Teknik sudah saya upload. Jadi ada banyak ini ya tutorial dan juga materi perkuliahan yang sudah ada selain di LMS di Google Drive seperti itu. Jadi bisa diakses langsung ya, tanpa harus tanpa manual mengakses LMS. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini akhir dari presentasi minggu pertama tentang mata kuliah CAD, tentang mata kuliah perencanaan dan pengembangan produk, khususnya Introduction CAD dan CAE.